Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar, NPM 212308374, dan saya berasal dari Paringin, Kabupaten Balangan. Dan di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dan melaksanakan tugas mata kuliah komputer dengan dosen mengaku yaitu Bapak SAPMT. Dan di sini saya akan menjelaskan atau melaksanakan tugas mata kuliah yang ditugaskan oleh beliau, yaitu apa itu pengertian ISP dan apa itu singkatan ISP. Jadi pengertian ISP adalah singkatan dari Internet Service Provider. Perkembangan di dunia teknologi informasi semakin pesat, terutama internet, membuat perusahaan-perusahaan melakukan ekspansi di bidang ini. Salah satunya adalah Internet Service Provider atau ISP, atau perusahaan yang berfokus pada penyedia internet. Apa itu ISP? ISP adalah singkatan dari Internet Service Provider, atau dalam bahasa Indonesia singkatannya adalah PG secara umum. ISP adalah prosedur atau lembaga yang memberikan pelayanan kepada konsumen supaya bisa mengakses internet dan berbagai media online. Menurut Encyclopedia Britannica, ISP adalah perusahaan yang menyediakan koneksi dan layanan internet untuk individu dan organisasi. Setiap ISP menyediakan layanan yang berbeda-beda kepada pelanggannya, tidak hanya menyediakan koneksi internet, tapi juga meliput pemeliharaan dan instalasi. Penyedia jasa internet atau PGI atau Internet Service Provider disingkat ISP adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. Kebanyakan perusahaan telepon merupakan penyedia jasa internet. Mereka menyediakan jasa seperti hubungan ke internet, pendaftaran nama domain, dan hosting. Internet Service Provider atau lebih dikenal dengan penyelenggaraan jasa internet adalah perusahaan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan dengan ISP. ISP ini mempunyai jaringan baik secara domestik maupun internasional, sehingga pelanggan atau pengguna dari sambungan yang disediakan oleh ISP dapat terhubung ke jaringan internet global. Setiap kali terhubung ke internet, koneksi kita dirotekan melalui ISP. Biasanya ISP disebut sebagai provider, penyedia. Melansir Tokopedia, ISP biasanya adalah perusahaan kabel atau perusahaan telepon seluler yang menawarkan langganan internet, selain TV atau layanan komunikasi seluler. ISP juga dikenal sebagai Internet Access Provider atau IAIP, penyedia akses internet. ISP ini mempunyai jaringan baik secara domestik maupun internasional, sehingga pelanggan atau pengguna dari sambungan yang disediakan oleh ISP dapat terhubung ke jaringan internet global. Jaringan di sini berupa media transmisi yang dapat mengalirkan data yang dapat berupa kabel, modem, sewa kabel, dan jalur lebar, radio maupun VSAT atau VSAT. Jaringan ini ditawarkan oleh ISP memang luas dan artinya baik lalu pengguna internasional maupun lokal bisa terhubung secara global, sehingga data bisa mengalir melalui jaringan data yang transmisi data satu tempat ke tempat yang lain. ISP biasanya menerapkan biaya bulanan kepada pelanggan, yaitu pelanggan-pelanggannya. Hubungan ini biasanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu dial-up atau kabel. Hubungan dial-up secara banyak ditawarkan secara gratis atau dengan harga mulai dari membutuhkan pengguna kabel telepon biasa. Yang selanjutnya, jalur lebar broadband. Hubungan ini dapat berupa non-kabel, internet satelit. Broadband dibandingkan dengan modem memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat dan selalu on, namun lebih mahal. Fungsi dan cara kerja Internet Service Provider. Pada dasarnya, Internet Service Provider memiliki fungsi dasar sebagai penyedia layanan sambungan internet. Jika dirinci dengan lebih dalam lagi, maka fungsi ISP adalah sebagai berikut: menyambungkan pengguna layanan mereka ke gateway internet yang paling dekat. Selanjutnya, media penyedia layanan jasa koneksi internet. Penyedia perangkat modem yang dibutuhkan untuk dial-up koneksi internet. Selanjutnya, sebagai media yang menghubungkan pengguna internet dengan layanan informasi yang ada di World Wide Web atau WWW. Sebagai media yang digunakan pengguna internet untuk mengirim surat elektronik adalah email. Sebagai media yang digunakan pengguna internet untuk melakukan komunikasi surat melalui internet. Sebagai lokasi homepage atau pengguna internet. Sebagai media untuk melakukan kegiatan upload dan download dari data internet. Cara kerja ISP. Cara kerja ISP
perusahaan internet untuk memberikan permintaan akses. Kemudian pihak ISP akan merouting jaringan pada perangkat yang digunakan oleh pengguna jasa. Bisa saja perangkat tersebut adalah handphone, modem, berbagai perangkat yang bisa digunakan untuk mengakses internet jaringannya. ISP memverifikasi akun kita, memberikan alamat IP ke modem kita. Setelah kita mendapatkan alamat IP, kita akan terhubung ke internet. Kita juga bisa menggunakan router berupa perangkat terpisah atau terintegrasi dalam modem untuk memungkinkan beberapa perangkat sekaligus terhubung ke internet. Adapun layanan dari ISP biasanya dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu Dial and Demand Internet. Contoh layanannya adalah Telkomnet, Instant, dan Telkom. Dari Telkom, layanan dial-up dan ISP yang lain juga beberapa layanan dari ISP wireless lokal. Dedicated Internet, contoh layanannya adalah layanan dari Channel 11, Era Access, Speedy dari Telkom, dan berbagai lainnya dari ISP wireless lokal. Kelebihan dan kekurangan ISP wire kabel dan ISP wireless. Salah satu contoh kita ambil dari salah satu ISP Telkom yang sudah sering kita dengar dengan nama Speedy. Kelebihannya murah, 90% daerah di Indonesia sudah tercover, tidak ada investasi apa-apa karena semua peralatan dipinjamkan dari Telkom. Kekurangannya lambat, banyak trouble tergantung dari bagus jeleknya saluran telepon di daerah Anda, dan pelayanannya kurang profesional. Wireless, kelebihan, kalau lagi bermasalah bisa dikasih tahu kemana harus share-nya. Cukup cepat kalau tidak ada hujan. Relatif murah untuk pengguna komputer di atas 5 unit. Pelayanan profesional. Kekurangan, mudah dibajak. Kecepatannya bergantung dengan cuaca. Kalau lagi hujan, kecepatannya kurang. Investasi awal mahal karena ISP tidak meminjamkan tower. Klarifikasi dan jenis ISP. ISP atau perusahaan penyedia jasa internet juga memiliki klasifikasi tersendiri. Hal ini didasarkan pada jenis ISP serta kebutuhan konsumennya. Adapun terdapat 5 jenis koneksi yang umum digunakan dalam pemakaian ISP, yaitu sebagai berikut. Dial-up. Koneksi dial-up adalah jenis layanan internet yang menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Koneksi dial-up mempunyai biaya yang terjangkau, bahkan terdapat layanan yang menyediakan dengan gratis. Jenis koneksi banyak ditemukan di penyedia warnet. Dedicated connection, jenis koneksi internet ini bersifat tetap menyala selama 24 jam. Jenis koneksi ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak komputer atau ruang terbuka yang membutuhkan koneksi internet. Hotspot, dalam penggunaannya, koneksi hotspot tidak perlu memakai kabel untuk dapat tersambung ke jaringan internet. Hotspot dapat ditemukan dan di tempat-tempat berkumpul seperti resto, kafe, atau hotel. Wireless, koneksi wireless tidak perlu menggunakan media kabel karena menggunakan prinsip kerja web area network. Dalam pemakaiannya, kita dikenakan biaya layanan pemakaian internet tapi tidak dikenakan biaya telepon. Mobile access, layanan internet ini ditujukan kepada pengguna ponsel pintar untuk mengakses internet. Masalah yang dihadapi ISP, menggunakan ISP untuk kebutuhan internet memang menjadi jawaban bagi perusahaan maupun perorangan. Namun, dalam perjalanan ISP ini juga pernah mengalami beberapa permasalahan yang sering muncul. Pada umumnya adalah mengenai persoalan teknis dan berikut beberapa permasalahan tersebut. Kesulitan akses internet meskipun statusnya internet connection connected. Dampaknya adalah lambatnya koneksi internet tersebut. Masalah berikutnya adalah mengenai akses ISP yang disebabkan oleh server provider ISP tersebut down bahkan mati. Ini lebih disebabkan karena arus listrik tidak stabil sehingga berpengaruh pada pelayanan ISP. Hal teknis yang juga dapat mengganggu kinerja ISP adalah adanya kabel jaringan yang terputus atau lepas sehingga mempengaruhi jaringan. Selain itu juga mengenai adapter yang tidak terhubung ke wireless network karena ada maintenance. Kiat memilih ISP yang terpercaya. Masalah mengenai ISP tersebut terkadang tidak bisa dihindari, tetapi kamu bisa meminimalisirnya dengan menggunakan layanan ISP yang terpercaya. Untuk menentukan apakah ISP tersebut terpercaya atau tidak, berikut kiat-kiatnya yang perlu diperhatikan. Pilihlah ISP yang memiliki kecepatan tinggi dalam hal transfer data. Sebaiknya kamu pilih ISP yang dekat dengan lokasi
lokasi di mana kamu berada. Hal ini dikarenakan semakin jauh lokasi ISP maka akan berpengaruh terhadap koneksi, termasuk pula pelayanan ketika terjadi gangguan. Pastikan ISP tersebut sudah memiliki izin operasi resmi dari lembaga terkait dan banyak digunakan oleh perusahaan besar. Contoh layanan ISP yang ada di Indonesia, terdapat beberapa layanan ISP Indonesia. Berikut adalah contoh layanan yang umum digunakan secara umum. Yang pertama adalah IndiHome. IndiHome adalah perusahaan yang masih menjadi anak perusahaan dari PT Telkom. Layanan IndiHome menjadi salah satu provider yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia karena memiliki kecepatan koneksi internet yang stabil. IndiHome memiliki kecepatan koneksi internet yang stabil karena menggunakan kabel fiber optik. Kabel fiber optik sendiri dipilih karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya adalah mampu mentransmisikan sinyal dengan baik dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, akses service dedicated to internet, bisa disingkat ASTINET. Akses service dedicated to internet atau yang dikenal sebagai ASTINET adalah masih salah satu internet service provider yang dimiliki oleh PT Telkom. Berbeda dengan ISP IndiHome yang sasarannya penggunaannya masih dengan skala yang kecil, ASTINET digunakan untuk pengguna yang ingin menggunakan layanan internet dengan skala lebih besar. M2 adalah ISP yang dikelola oleh perusahaan PT Indosat M2. Dalam layanannya, M2 dapat melayani penyewaan domain dengan hosting. Biasanya jasa M2 digunakan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki perangkat komputer dengan jumlah banyak yang harus terkoneksi dengan jaringan internet. Misalnya, Centrin. Centrin merupakan jasa ISP yang dimiliki oleh perusahaan PT Centrin Online. Keunggulan Centrin dan provider lainnya adalah memiliki fasilitas dan infrastruktur yang canggih. Kecepatan internet pada Centrin dapat mencapai 160 Mbps. Selanjutnya adalah First Media atau FirstNet. Provider First Media didirikan pada tahun 1994 yang awalnya bernama dengan Broadband Multimedia. First Media dapat melayani pengguna jasa internet dengan kecepatan yang tinggi dan tanpa batas. Selanjutnya adalah BizNet. Pertama kali didirikan pada tahun 2000, awalnya BizNet hanya fokus pada dunia pasar korporasi. Saat ini, BizNet mempunyai layanan di bidang telekomunikasi dan sebagai media penyedia jasa internet dan layanan hosting. BizNet menggunakan kabel fiber optik untuk melakukan transmisi jaringannya. Nah, selanjutnya adalah MNC Play Media. Di bawah manajemen dari MNC Kabel Medicom pada tanggal 23 Januari 2013, MNC Play didirikan. MNC Play memiliki fokus untuk memberikan layanan jaringan internet. MNC Play menggunakan kabel fiber optik yang mampu melayani pengguna internet dengan kecepatan 1000 Mbps. Selain memberikan layanan jasa penyedia internet, MNC Play juga mempunyai layanan TV kabel yang saat ini juga sudah banyak yang menggunakannya. Yang selanjutnya adalah Angkasa Web. Angkasa Web adalah nama brand yang dimiliki oleh perusahaan PT Angkasa Sarana Teknik Komunikasi yang memiliki fokus di bidang layanan fasilitas, perangkat keras dan lunak. Jasa penyedia internet yang ditawarkan oleh Angkasa Web mempunyai skala besar yang sasarannya adalah perusahaan atau instansi swasta maupun pemerintah. Yang selanjutnya adalah provider mobile access. Hampir semua provider telepon seluler yang ada di Indonesia menyediakan jasa layanan internet yang paling umum digunakan seperti Telkomsel, Indosat, XL, dan masih banyak lagi. Inilah rekomendasi 10 provider internet tercepat di Indonesia. Yang pertama adalah IndiHome. Rekomendasi 10 provider internet tercepat di Indonesia. IndiHome, ISP dan Telkom Group disediakan oleh Badan Milik Usaha Negara. Telkom Group. IndiHome tidaklah asing menggunakan jaringan fiber optik. ISP ini sudah menjangkau seluruh daerah Indonesia sehingga tidak perlu takut terjangkau daerahnya. Apa saja yang bisa kita nikmati dari IndiHome? Pertama, IndiHome menawarkan kecepatan hingga 300 Mbps sehingga kamu tidak perlu takut jaringan layar. Selain itu, koneksi IndiHome juga stabil dan tahan terhadap cuaca. IndiHome juga biasanya hadir dengan paket TV kabel. Biasanya berlangganan IndiHome mulai dari 175.000 per bulan dengan 20 Mbps. Yang kedua, MNC Play. Rekomendasi 10 provider internet di Indonesia. MNC Play. Layanan ISP dari MNC Play Group disediakan oleh PT MNC Kabel Media Home di bawah naungan MNC Group. MNC Play sedang
naik daun di kalangan pengguna internet. Selain juga menggunakan teknologi fiber optik, kapasitas jaringan MNC Play mencapai hingga 10 Gbps. Yang ketiga, MyRepublic. Terkenal di kalangan para gamer, ISP bernama MyRepublic ini berasal dari negara tetangga, Singapura. Di Indonesia, MyRepublic dikelola oleh PT Innovate Mas Indonesia and PT Eka Mas Republik di bawah naungan PT Dian Swastika Sentosa. Yang keempat adalah Transvision. Rekomendasi selanjutnya adalah Transvision yang disediakan oleh Transmedia di bawah naungan CT Corp. Transvision memulai jejaknya sebagai layanan TV kabel, tetapi Transvision juga ternyata hadir sebagai ISP, yaitu Hispid. Rekomendasi selanjutnya adalah Megapassion. Terkenal di Jawa Barat, Megapassion menggunakan teknologi fiber to the home yang memberikan layanan akses internet super cepat dan layanan TV kabel dalam satu infrastruktur. Yang keenam adalah Biznet Home. Biznet Home terkenal sebagai salah satu ISP terbaik dan tercepat di Indonesia. Ada sejak tahun 2000, koneksi Biznet Home dapat mencapai hingga 175 Mbps dan telah tersedia di Pulau Jawa dan Bali, serta 40 kota besar dari Batam, Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi. Yang selanjutnya adalah Groovy. Hadir di kawasan Jabodetabek dan Bandung, Groovy bukan pendatang baru karena sudah hadir sejak 2000. Groovy menawarkan internet secepat kilat yang didukung oleh teknologi fiber optik. Yang selanjutnya atau yang ke-8 adalah CBN. Disediakan oleh PT Cibrindo Aditama. CBN adalah ISP recommended selanjutnya untukmu. Sudah membangun jaringan sejak 1915 silam, CBN mengandalkan teknologi fiber optik untuk mendukung kecepatan hingga 200 Mbps. Yang selanjutnya atau yang ke-9, Fastnet atau Plus Media. Plus Media atau yang bisa dikenal juga dengan nama Fastnet adalah ISP yang disediakan oleh PT Linknet Tbk di bawah Axiata sejak tahun 2007. Selain koneksi internet hingga secepat 300 Mbps, Plus Media menyediakan layanan TV kabel sepaket. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah Oxygen. ISP terbaik terakhir di daftar ini adalah Oxygen. Oxygen ID dari PT Mora Telematika Indonesia yang hadir sejak tahun 2015 lalu. Meski belum terlalu terdengar, Oxygen ID sudah mencakup kota-kota besar di Indonesia loh. Jadi itulah 10 rekomendasi provider internet tercepat di Indonesia. Dengan demikian, itulah pemaparan saya mengenai ISP atau Internet Service Provider. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan terima kasih untuk para pendengar serta para pemelihat yang menyaksikan video pemaparan saya tentang ISP. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak untuk kepada dosen Bapak Jumadin SAPMT yang telah memberikan tugas tentang pengertian ISP. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak selalu dalam kesehatan, kemudahan dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.